Halo semuanya, kenalin, aku Egi Fitra Ramadhani dari Universitas Airlangga, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Biomedis, NIM 082011733016. Nah, aku di sini dari kelompok 4. Nah, di sini aku mau membahas tentang war of current atau perang arus listrik. Nah, apa sih war of current itu? Nah, di sini aku nanti bakal jelasin siapa aja tokohnya dan bagaimana jalannya, bagaimana kelanjutannya. Jadi simak video ini, tonton sampai habis ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang dari fisika atau punya basic fisika, mungkin kalau kita dengar kata arus ya, kita langsung terlintas di pikiran kita yaitu arus AC sama arus DC. Nah, tentunya kita sudah tahu apa bedanya arus AC dan DC kan. DC itu arus yang hanya satu arah, sementara AC itu harusnya bolak-balik atau sinusoidal. Nah, di sini sebenarnya apa sih yang perang yang terjadi? Nah, perangan yang terjadi itu antara penemu dari AC dan DC itu sendiri, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Nah, jadi mungkin sebelum kita lanjut ke war of currents-nya ya teman-teman, kita kenalan dulu sama dua tokoh ini, Thomas Alva Edison sama Nikola Tesla. Yang pertama mungkin ke Thomas Alva Edison dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang seusiaku yang dari tahun 2000-an, mungkin 2000 sampai 2010, kita sering dengar nama Thomas Alva Edison dari SD sampai SMP, yang beliau ini di buku-buku disebutkan adalah penemu dari bola lampu. Namun apakah cuman bola lampu saja yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison? Tidak. Penemuannya dari Thomas Alva Edison ini ada banyak teman-teman, terutama yang berkaitan dengan listrik DC itu tadi. Teman-teman bisa cari aja di Google daftar penemuan Thomas Alva Edison, mungkin sekitar ribuan, 1000 lebih kira-kira. Nah, tadi sekilas tentang Thomas Alva Edison. Untuk biografi atau misalnya tanggal lahir, kemudian pendidikan beliau, teman-teman bisa cek aja di Google lebih dalam lagi, karena di sini kita akan lebih membahas ke war of currents-nya. Nah, lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu Nikola Tesla. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman dengar kata Tesla ya, mungkin yang terlintas pertama di pikiran teman-teman adalah perusahaan milik Elon Musk, yaitu Tesla, mobil listriknya yang terkenal itu. Nah, ini berbeda teman-teman antara yang itu dengan ilmuwan yang satu ini. Nah, jadi Nikola Tesla ini adalah penemu dari arus AC atau arus bolak-balik. Tesla ini juga terkenal dengan penemuan-penemuan hebatnya, yang juga gak kalah banyak sama Thomas Alva Edison. Barang-barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari saat ini itu awal mulanya itu juga penemuan dari Tesla ini. Nah, kemudian mungkin kita bahas perbedaan sudut pandang dari keduanya ya. Nah, di si ilmuwan Thomas Alva Edison ini lebih berorientasi kepada keuntungan atau profit yang diperoleh dari penemuannya. Jadi setiap barang yang ditemukan itu beliau coba untuk mencari keuntungan sebesar mungkin dari penemuannya itu, sehingga Thomas Alva Edison ini disukai oleh banyak investor atau banyak orang yang mau berinvestasi kepadanya agar memperoleh keuntungan. Ya, nggak salah juga sih, siapa sih yang nggak mau berinvestasi dengan jaminan bakal untung. Nah, berbeda dengan Thomas Alva Edison yang
pandai berbisnis dan mencari keuntungan, Tesla ini adalah tokoh yang menurutku idealis. Dia tidak terlalu mencari keuntungan, tapi lebih mementingkan hal yang bermanfaat kepada masyarakat. Misalnya katakanlah listrik gratis, kemudian barang-barang yang nantinya tidak berorientasi pada keuntungan pribadinya saja, sehingga Tesla ini tidak terlalu disukai oleh investor. Nah, yang nantinya ini bakal menjadi masalah sebenarnya ke depannya, karena ya siapa yang mau membiayai proyek yang tidak ada untungnya, ya kan? Nah, namun dari sudut pandangku, Thomas Alva Edison ini gak salah juga, karena dengan investor yang tertarik, justru itu akan membuat perusahaannya atau bisnisnya lebih berkembang dan akhirnya bisa bertahan, daripada kita hanya memikirkan manfaatnya saja. Justru itu akan membuat perusahaan itu macet karena kekurangan dana. Tapi ya karena idealisme dari Tesla yang begitu mulia, dari masyarakat sendiri banyak yang lebih pro ke Tesla, seperti itu. Nah, kita lanjut ke awal mula atau pertemuan dari kedua tokoh ilmuwan ini. Nah, jadi kalau teman-teman ngira antara Tesla dan Edison ini sudah perang sejak awal, itu salah, teman-teman. Jadi awalnya adalah Tesla melamar pekerjaan ke perusahaannya Thomas Alva Edison. Nah, pada waktu itu Edison menjanjikan gaji sebesar $100 per bulan. Ya, kalau hari ini kira-kira cukuplah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang menarik di situ, apabila Tesla bisa menyelesaikan masalah yang tidak diselesaikan oleh Edison atau permasalahan yang berkaitan dengan arus listrik, maka gajinya bakal dinaikkan menjadi $5.000 per bulan. Nah, kemudian suatu hari, ini adalah salah satu kejadian yang ikonik ya. Jadi Tesla ini diminta oleh Edison untuk menyelesaikan masalahnya mengenai generator DC, di mana generator ini tidak efisien atau mungkin efisiensinya rendah. Kalau Tesla bisa meningkatkan efisiensinya, tidak boros energi terlalu tinggi, nah Edison ini bilang bakal ngasih sekitar $50.000 langsung kepada Nikola Tesla. Nah, akhirnya dalam beberapa hari, benar, Tesla berhasil membuat generator DC ini jadi lebih efisien. Dan ketika Tesla minta tentang bayarannya, Edison cuma bilang, Tesla, kamu gak ngerti yang tentang American job. Atau Edison hanya menganggap perkataannya itu sebagai candaan, tanpa ada surat atau keterangan yang sah bahwa Edison akan memberi $50.000 ke Tesla. Nah, dari kejadian inilah akhirnya Tesla kecewa, marah, dan sampai puncaknya memutuskan untuk keluar dari perusahaannya Edison, karena ya merasa cuman dieksploitasi atau dimanfaatkan aja dan tidak dihargai. Nah, disinilah yang bisa dibilang awal mula pertarungan antara Tesla dan Edison. Nah, tadi kan sempat aku singgung mengenai arus AC dan arus DC. Nah, di sini Tesla ini melihat arus DC ini kurang efisien untuk
skala yang besar. Misalnya katakanlah di sebuah kota, tentunya kita perlu mengalirkan listrik dari ujung kota ke ujung kota lainnya. Di DC ini, satu generator itu hanya mampu mengalirkan listrik sekitar 1 mil karena arusnya yang searah. Jadi perlu biaya yang besar dan juga energi yang besar pula dengan jangkauan daerah yang luas. Nah, disinilah Tesla menemukan celah atau kekurangan dari DC itu sendiri. Akhirnya dia mengembangkan arus AC yang dimana prinsipnya itu kita tahu bolak-balik atau sinusoidal, dan dengan itu hanya dengan satu generator ia mampu menerangi hingga beberapa atau lebih jangkauan yang lebih luas, beberapa mil, dengan konsep dari AC dengan biaya yang lebih murah juga tentunya. Nah, akhirnya Tesla di sini diajak bekerja sama oleh George Westinghouse. Nah, siapa sih George Westinghouse ini? Kita sekilas saja. Jadi dia ini adalah penemuan yang terkenal, penemu rem udara dari kereta api. Beliau ini juga seorang insinyur dan pengusaha di listrik juga. Kemudian mereka berdua ini bekerja sama untuk mengembangkan arus AC atau yang kita kenal sekarang arus bolak-balik. Dan dimulai dari sini bisa dibilang mulailah terjadi persaingan yang ketat antara arus AC milik Tesla dan arus DC milik Edison. Nah, dengan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa arus AC ini memiliki kelebihan dalam jarak dan harga. Nah, akhirnya Edison ini mulai berpikir apa sih kelemahan dari arus AC itu. Akhirnya muncullah satu kelemahan, yaitu arus AC ini berbahaya bagi manusia apabila kita menyentuhnya secara langsung, bisa tersetrum dan meninggal tentunya yang paling parah. Nah, melihat peluang tersebut, Edison langsung melakukan istilahnya publikasi besar-besaran bahwa arus AC ini berbahaya melalui media cetak seperti koran, brosur, dan lain sebagainya. Bisa dibilang ini mulai sengit lah antara AC dan DC. Nah, demi membuktikan klaimnya tersebut, Edison melakukan eksperimen dengan kuda dan disetrum menggunakan arus AC di depan umum. Nah, lantas bagaimana sih reaksi Tesla dan George Westinghouse melihat yang dilakukan Edison? Nah, tentu mereka tidak tinggal diam ketika Edison melakukan presentasi arus AC di depan umum bahwa itu berbahaya. Mereka juga melawan dengan mempresentasikan hal yang sama dengan arus AC, kali ini dengan manusia. Mereka menyentuh langsung di sini. Nikola Tesla menyentuh langsung antara dia berada di antara aliran arus AC dan tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Nah, tampilan ini sekarang banyak terkenal atau bisa dibilang dari gambar ini ikonik lah, bahwa Tesla ini digambarkan seorang penyihir listrik, wizard, seorang penyihir yang berkekuatan listrik. Mungkin awal mulanya dari kejadian ini. Nah, setelah terbukti bahwa arus AC tidak benar-benar berbahaya atau tidak valid bukti dari Edison, nah di sini arus AC mulai mendominasi, mulai banyak diaplikasikan di kota-kota yang ada di Amerika, dan popularitas arus DC ini mulai berkurang. Nah, salah satu yang harus digarisbawahi adalah di sini Thomas Alva Edison, beliau sudah sadar bahwa
dia akan kalah, namun dia tetap bersikukuh untuk tetap menggunakan arus DC, hingga akhirnya investor dari Edison sendiri meminta ia untuk menggunakan arus AC, namun ia menolak dan akhirnya dikeluarkan dari perusahaannya sendiri, yaitu Edison Company, dan akhirnya diubah menjadi Edison General Company. Nah, di sini bisa dibilang untuk masa itu AC memenangkan atau Tesla memenangkan War of the Current atau perang arus ini. Nah, lantas apakah DC ini benar-benar hilang? Tidak, DC ini masih kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun arus PLN atau arus listrik yang kita gunakan sekarang adalah arus AC atau dari arus penemuan Tesla dan George Westinghouse itu tadi. Nah, mungkin aku bakal singgung sedikit tentang penemuan arus AC ini. Generator AC ini yang terkenal adalah pembangkit listrik tenaga air pertama yang beroperasikan listrik AC. Ini dibangun di Niagara Falls. Itu salah satu penemuan yang terkenal dan akhirnya menjadi tanda bahwa arus AC lah yang memenangkan perang ini sampai sekarang. Nah, dari sini bisa dibilang kesimpulan yang bisa kita ambil adalah antara arus AC dan arus DC ini memiliki keunggulan atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Katakanlah arus AC ini dipakai di perumahan atau listrik yang kita pakai sehari-hari, lampu yang ada di sini. Nah, dengan harga yang lebih murah dan lebih efisien tentunya. Tapi arus ini lebih banyak memakan korban jiwa karena tersetrum. Nah, sedangkan arus DC sendiri ini lebih banyak dipakai di kendaraan bermotor dan peralatan elektronik yang berukuran kecil atau peralatan elektronik sederhana, sehingga keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan kita tidak bisa dengan sederhana membandingkan keduanya dan menganggap arus AC ini lebih dominan, arus AC ini lebih unggul. Tapi keduanya memiliki ciri-cirinya masing-masing dan kegunaannya masing-masing. Kemudian kesimpulan lain yang dapat kita ambil adalah terkadang kita harus mengakui atau mengikuti sesuatu yang memang hal tersebut baik, seperti yang terjadi pada Edison ketika ia tahu bahwa AC lebih baik namun dia tetap bertahan pada DC. Akhirnya ia dikeluarkan atau gagal atau kalah bersaing dengan hal tersebut. Artinya kita harus berani untuk berubah atau menyesuaikan dengan keadaan kita. Kemudian kesimpulan lain adalah terkadang kita juga harus berorientasi kepada tidak hanya kepada manfaat yang kita berikan saja, tapi juga keberlangsungan dari apa yang kita lakukan. Jadi penemuan yang hebat tanpa disertai dengan investasi atau tanpa orang-orang tertarik dengan penemuan kita itu akan percuma, karena orang-orang tidak akan paham dengan apa yang kita perbuat atau apa yang kita hasilkan, sehingga penemuan tersebut tidak dapat berjalan lancar atau bahkan terhenti. Jadi penemuan yang hebat harus dibarengi dengan pemahaman kepada masyarakat yang baik, sehingga antara penemuan kita dan masyarakat sendiri dapat menerimanya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah bisa dikoreksi.
kita bisa berdiskusi, bisa melalui kolom komentar. Dan apabila yang ingin lebih bertanya lagi, bisa email ke saya atau mungkin melalui WhatsApp yang ada di deskripsi video. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.